warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di mata kuliah instrumentasi non-tes dengan dosen pengampu Ibu Maria Oktasari. Dan untuk di pertemuan pertama hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait dengan kontrak perkuliahan, dan yang kedua penjelasan terkait dengan materi kita hari ini itu ya. Materi kita yang pertama itu adalah tentang konsep dasar asesmen dalam bimbingan dan konseling. Nah, terkait dengan kontrak perkuliahan ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan teman-teman itu sudah harus terdaftar di KRS atau terdaftar di sistem gitu ya. Ketika saya menyinkronkan kelas itu harus sudah ada di LMS begitu. Kalau datanya sudah ada itu artinya sudah terdaftar begitu. Dan kalau belum terdaftar ya monggo, permasalahannya apa itu diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Syaratnya teman-teman harus terdaftar. Kalau tidak terdaftar walaupun ikut kuliah teman-teman tidak bisa mendapatkan nilai begitu. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga terkait dengan kontrak perkuliahan ini, teman-teman harus memenuhi kehadiran ya, itu minimal 80%. Artinya boleh 3 kali tidak hadir atau tidak masuk begitu. Nah, kalau sudah lebih dari 3 kali maka itu tidak diperkenankan begitu ya untuk mengikuti ujian nantinya. Nah, kemudian hal lainnya juga teman-teman harus memperhatikan terkait dengan pengumpulan tugas, karena nanti ini kita akan mempelajari instrumen-instrumen non-tes ya, dan teman-teman akan tidak hanya secara teorinya aja tapi nanti juga akan mempraktekkan, sehingga dalam untuk mempraktekkan itu gitu ya, itu artinya teman-teman harus belajar mandiri gitu sendiri untuk mempraktekannya, karena nanti akan ada tutorial dari saya dan teman-teman mempraktikkan itu akan dilakukan setiap minggu gitu sesuai dengan materi apa yang kita pelajari gitu, karena ada banyak alat yang akan kita pelajari di semester ini begitu. Dan untuk pengumpulan tugas itu diharapkan tepat waktu gitu ya, dan nanti tugasnya ini bersifat individu dan kelompok begitu. Untuk yang kelompok nanti teman-teman akan ke sekolah, pembagian kelompoknya nanti akan saya bagi. Kemudian terkait dengan ujian ya, teman-teman harus mengikuti ujian. Maka kalau tidak mengikuti ujian baik itu UTS atau UAS maka bisa jadi teman-teman tidak lulus dalam mata kuliah ini begitu. Kemudian keaktifan pada saat di kelas itu juga menjadi bagian dari penilaian dalam mata kuliah ini begitu. Mungkin itu terkait dengan kontrak perkuliahan, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan gitu. Kemudian untuk RPS silahkan di-download di LMS dan dipelajari gitu ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan monggo silahkan nanti ditanyakan. Nah, sekarang saya masuk ke materi ya, itu terkait dengan konsep dasar asesmen dalam bimbingan konseling. Ada pun beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait dengan urgensi pelaksanaan asesmen, kemudian pengertian asesmen, hakikat dan kedudukan asesmen, tujuan asesmen, kapan pelaksanaan asesmen itu dilakukan, lalu fungsi asesmen dan teknik asesmen. Mengapa kita perlu mempelajari asesmen dalam bimbingan dan konseling? Nah, ini kita perhatikan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang sistem kualifikasi akademik dan kompetensi konselor SKAKK ya. Di sana dijelaskan setidaknya ada 2 poin yang dijelaskan di Permendiknas nomor 27 tersebut. Yang pertama itu terkait dengan kualifikasi akademik konselor, dan yang kedua itu kompetensi konselor gitu ya. Nah, kualifikasi akademik konselor ini tidak akan saya bahas panjang lebar gitu, tapi intinya seseorang itu dikatakan konselor ketika dia sudah mengenyam pendidikan S1 BK plus PPK begitu. Jadi itu kalau di Permendiknas nomor 27 tahun 2008, kualifikasi akademik konselor atau yang disebut konselor itu adalah ketika dia S1 BK plus PPK gitu. Kalau S1 aja Bu ya S1 BK berarti itu guru BK gitu. Nah, kemudian untuk kompetensi konselor ini akan kita fokuskan. Jadi ada 4 kompetensi, mulai dari pedagogik, kepribadian, sosial, profesional gitu ya. Nah, ini juga tidak dibahas secara keseluruhan, kita hanya berfokus kepada kompetensi profesional karena ini berkaitan dengan
Kenapa perlu mempelajari asesmen gitu ya. Nah, seorang konselor dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 ini dituntut untuk memiliki kompetensi profesional yang di dalamnya gitu ya itu ada menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah atau konseli atau klien gitu ya. Jadi secara tidak langsung kenapa perlu mempelajari ini ya, karena memang di Permendiknas itu diatur bahwa seorang konselor itu harus punya kompetensi profesional terkait dengan konsep dan praksis dari asesmen gitu. Nah, kemudian secara lebih lanjut begitu ya, untuk poin yang menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli atau klien itu tadi, ada beberapa poin, ini kurang lebih sampai dengan 9 poin yang ini menjelaskan terkait dengan penguasaan konsep dan praksis asesmen yang harus dikuasai oleh calon guru BK atau konselor gitu ya, atau guru BK, atau harus memiliki kompetensi profesional gitu. Salah satunya itu yaitu tadi bisa menguasai konsep dan praksis asesmen. Mulai dari menguasai apa itu hakikat asesmen, kemudian bisa memilih teknik yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Teknik asesmen itu kan ada dua, ada tes dan non tes. Nah, kira-kira mana yang kapan tes itu digunakan, kapan non tes itu digunakan. Nah, itu guru BK harus memahami itu gitu ya. Kemudian menyusun dan mengembangkan instrumen. Jadi tidak hanya menggunakan instrumen yang sudah ada saja, tapi juga harus mempunyai kemampuan untuk menyusun dan mengembangkan instrumen dan seterusnya digunakan untuk keperluan BK gitu ya, dan mengaplikasikan sampai dengan menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen. Kemudian berikutnya itu urgensi pelaksanaan asesmen. Jadi sebagai guru BK atau konselor, tugasnya itu adalah memberikan pelayanan bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling ini diberikan dengan tujuan akhir gitu ya, nantinya siswa itu diharapkan bisa mengoptimalkan pengembangan dirinya gitu. Artinya siswa itu berkembang secara optimal. Nah, untuk bisa membuat siswa itu berkembang secara optimal, kemudian memberikan pelayanan bimbingan konseling yang tepat untuk siswa, maka guru BK itu harus melakukan asesmen gitu ya. Jadi asesmen ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kebutuhan siswa, baik itu diri dan lingkungannya begitu. Jadi kalau apa urgensi pelaksanaan asesmen ini ya? Urgensinya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi atau kebutuhan siswa gitu ya, baik itu dari dirinya dan dari lingkungannya itu, karena ini datanya akan melengkapi gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi siswanya saja, tapi juga dari sisi lingkungannya juga perlu dilihat begitu. Nah, untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan siswa itu tadi, apa yang harus dilakukan oleh guru BK ya? Melakukan asesmen gitu ya, karena asesmen itu adalah proses untuk mengumpulkan data atau informasi tentang siswa begitu ya. Dan data atau informasi yang dihasilkan dari asesmen ini tadi, ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan program. Nah, untuk bisa melakukan asesmen ini juga berkaitan dengan penggunaan instrumen gitu ya. Ketika berbicara asesmen, bagaimana cara melakukan asesmen? Tentu ada alat ukur yang digunakan untuk bisa melakukan asesmen begitu. Nah, penggunaan instrumen ini tadi kemudian hasilnya itu didapatkan berupa data atau informasi tentang siswa begitu. Nah, untuk instrumennya itu bisa berupa instrumen tes dan juga bisa berupa non tes. Nah, hari ini kita belajar tentang instrumentasi non tes, atau dalam satu semester ini kita akan belajar mengenai instrumen non tes begitu. Oke, tadi saya sudah menyinggung asesmen dan instrumen. Apakah ini dua hal yang sama atau berbeda? Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau asesmen itu proses mengumpulkan, mengukur kondisi, kebutuhan dan masalah konseli atau klien gitu ya, yang diperlukan suatu instrumen atau alat. Jadi asesmen ini kan proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data dari peserta didik, baik itu dari dirinya dan lingkungannya gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa melakukan pengumpulan data gitu, menganalisis data gitu ya, itu dibutuhkan suatu instrumen. Jadi dengan kata lain gitu ya, asesmen ini dalam proses pelaksanaannya itu membutuhkan alat gitu ya, baik itu tes atau non tes. Nah, kalau tadi instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data gitu.
ya dia berbeda istilahnya gitu ya, tapi memiliki makna yang berbeda juga, namun saling berkaitan. Oke, tadi sudah saya singgung sedikit ya mengenai pengertian asesmen secara umum gitu ya, apa pengertian asesmen itu gitu ya, khususnya dalam asesmen bimbingan konseling. Jadi asesmen itu adalah proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data atau informasi dari diri siswa atau lingkungan siswa. Jadi tidak hanya dari dirinya saja, tapi juga dari lingkungannya juga kita lihat. Kemudian hakikat dan kedudukan asesmen. Untuk hakikatnya ini adalah untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi, kebutuhan, dan masalah individu peserta didik atau konseli. Nah, ini hakikatnya ya. Jadi kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan siswa, apa yang menjadi masalahnya begitu, dan bagaimana kondisi siswa begitu. Kemudian kedudukan ini digunakan sebagai dasar dalam perancangan program bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi guru BK kan memberikan layanan bimbingan konseling. Nah, itu akan dirasakan manfaatnya oleh siswa ketika kita memberikan itu memang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, makanya di sini asesmen itu adalah kedudukannya sebagai dasar untuk merancang program BK, karena pada prinsipnya itu tadi hakikat dari asesmen itu adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi siswa, kebutuhan dan masalahnya apa gitu. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya, kita sudah melakukan asesmen gitu ya, sehingga kita bisa menyusun program BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu tadi, sehingga pada akhirnya layanan bimbingan konseling itu dirasakan manfaatnya oleh siswa. Lalu tujuan asesmen, apa tujuan dari asesmen? Asesmen itu dilakukan untuk mengetahui keadaan peserta didik pada saat tertentu, baik potensi yang memiliki maupun berbagai kelemahan yang dimiliki peserta didik sebagai bahan untuk menyusun suatu program pelayanan bimbingan konseling sehingga dapat melakukan layanan atau intervensi secara tepat. Jadi ya tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa, sehingga ketika kita sudah tahu kondisinya, kita bisa menyusun program yang sesuai kebutuhan siswa, dan kita bisa memberikan layanan konseling atau intervensi yang tepat begitu. Kemudian untuk pelaksanaan asesmen ini bisa dilakukan sebelum, saat, atau sedang, dan sesudah gitu ya. Kalau sebelum ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan siswa, atau ya pada awal itu kita ingin mengetahui bagaimana kondisi awal dari siswa itu tadi begitu ya. Kalau saat atau sedang ini berarti kita lakukan untuk membantu mendalami permasalahan klien dan melangkah mencari alternatif solusi untuk membantu menyelesaikan masalah klien atau siswa. Kalau sesudah ini berarti asesmen ini bisa dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dari pelaksanaan layanan konseling yang kita berikan, dan untuk menentukan tindak lanjut setelah proses konseling itu berakhir begitu ya. Maksudnya kita menentukan langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Kemudian untuk fungsi asesmen ini ada membuat diagnosis psikologis individu, kemudian mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, serta sebagai dasar mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada lingkungannya, memetakan masalah yang dirasakan, dialami oleh siswa, dan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program. Ini adalah fungsi-fungsi dari asesmen tuh ya. Kemudian untuk teknik asesmen tadi sudah sempat saya singgung ya, ada asesmen tes, ada asesmen non tes ya, atau instrumen tes dan instrumen non tes gitu ya. Di antaranya ada atestasi belajar untuk yang tes psikologis, ada intelijensi, bakat, minat gitu, itu termasuk asesmen tes. Kemudian untuk asesmen non tes itu ada inventory, ada wawancara, angket, sosiometri atau biografi, studi dokumentasi dan lain-lain. Ini untuk yang melaksanakannya itu bisa guru BK. Kalau untuk yang asesmen tes itu guru mata pelajaran, psikolog, dan guru BK. Yang dalam hal ini guru BK itu harus sudah bersertifikasi dalam tes itu ya. Jadi sudah mengambil lisensi untuk melaksanakan tes, baru kemudian bisa memberikan asesmen tes. Kalau belum berarti harus kerjasama dengan psikolog. Nah, lalu pada prinsipnya gitu ya, instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data yang pada akhirnya nanti ini guru BK dapat memanfaatkan data ini untuk memahami bagaimana kondisi, kebutuhan, masalah, dan konseli atau klien. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, kita lanjutkan di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.